banyak user komplain dia posting bring back the old Instagram. Pokoknya dia komplain karena Instagram terlalu nge-push video dan banyak banget postingan-postingan atau suara orang-orang yang you just trying to be the next TikTok gitu. Kita kasih solusi. Mang Peo Skinny Monkey, bro. Hai Derry. Mampir loh. Ini nomor urut user Instagram kedua apa pertama? Untuk Indonesia. Pertama kali ya. Lu boy lagi Ernanda Putra. Iya, gue lebih kayaknya sama Ernanda Putra. Ernanda Putra ya kan? Terus gue terus baru boy lagi setelah itu. Iya, boy kemarin mampir di sini. Oh iya, gue sempat lihat tuh postingannya dia. Iya. Mang Peo gimana? Instagram udah tak seperti dulu nih, berubah nih. Waduh. Apakah lu mengikuti zaman dengan seperti konten kreator yang seperti ini? Apa sih ini coba Play. Borong Ricis sampai kosong, borong Alfamart, borong Uniqlo. Jadi sekarang lagi zaman begini nih Mang Peo. Lo harus ngikutin zaman, bro. Waduh. Instagram gini-gini di push nih. Waduh. 50 ayam. Itu beneran dimakan nggak? Beneran dimakan nggak sih? Anda jangan mancing, baru mulai nih. Baru mulai. Itu tuh segitu tuh beneran dimakan nggak? Nggak sekalian pancing. Nggak sekalian bilang itu dibuang ya, bukan mubazir. Terus aja pancing. Anda jangan mancing. Loh, dimakan. Kita positif, dimakan. Iya, dimakan. Ya semoga aja itu dibagiin. Oh, Masya Allah. Luar biasa dibagiin. Ada yang kayak gini. Ya syukur deh kalau dibagiin. Iya. Nggak jadi. Alhamdulillah ternyata dibagiin. Positif ya kan? Iya. Okay. Lo lihat ya perubahan sekarang Instagram tuh tak seperti dulu lagi nih, Mang. Gimana ya? Maksud gue, lu apakah rela dengan harus tiba-tiba harga rumah 50 miliar cek? Atau aku lagi pengen makan somai nih, tapi aku takut nggak mau nambah-nambah lagi, sehingga aku beli aja sama gerobak-gerobaknya, sama usaha-usahanya, sama saham-sahamnya. Okay. Kan kayak gitu-gitu. Iya, kayak siapa? Nggak usah mancing. Oke, terus. Artinya generasi lo kan dulunya kan foto banget. Mungkin lo ntar bisa cerita ya. Instagram dulunya kayak gitu. Okay. Terus tiba-tiba, ya sorry kalau salah gitu ya. Dengan Mark Zuckerberg datang dengan pasukannya. Betul, itu lumayan mengobrak-abrik sih. Nah, kalau maksudnya dari awal Instagram muncul itu di 2010, itu masih mengedepankan community first, dan mungkin itu juga masih tahun-tahun pertama ya, masih startupnya juga masih baru-baru muncul gitu. Jadi si Instagram itu awalnya bagaimana lo sharing momen dalam bentuk foto secara instan, that's it. Itu awalnya tuh. Ya, goalsnya ke situ, arahnya ke situ. Jadi gimana cara lo sharing? Mereka bikin satu platform untuk lo sharing keseharian lo, terus melalui foto dengan cara yang instan, yang memungkinkan lo ambil pakai satu device, lo potret pakai itu, lo edit di situ, lo publish di situ. Oh iya, ngeditnya di situ benar. Iya, dulu filter kan belum ada tuh, masih ada bawain Instagram, masih ingat nggak lo? Jadi tahu yang early bird apa segala macam udah berasa keren tuh kalau pakai filter itu. Asli. Diseragamin sebenarnya awalnya tuh begitu, Oke, itu pas masih Kevin kan? Masih Kevin, masih pokoknya 2010 sampai 2013 ya kalau nggak salah, sebelum diakuisisi Facebook tuh masih oke lah, masih seru, dan dulu masih iPhone only, masih buat iOS doang gitu. Jadi ya pada tahun itu, pada zaman itu yang user iPhone kalangan mana sih gitu ya. Jadi bener, itu keren banget. Ketika lo udah main Instagram udah ketahuan lo user iPhone gitu. Sama kayak zaman BlackBerry. Dulu Twitter Twitter from BlackBerry. Yeah. Lu bela-belain beli BlackBerry biar bisa nge-tweet ada tulisan itu tuh. Gue inget banget Twitter from BlackBerry. Iya bener. Nah Instagram tuh begitu gitu. Jadi waktu itu lebih ke gue, karena awal-awal juga kan nggak tahu ya mesti follow siapa gitu, mesti ngapain gitu di situ. Oh, gitu. iya? Jadi dan lu tahu? Oke, kita flashback bentar ya. Kita flashback dari awal banget Skinny Monkey. Apakah memang dari awal udah namanya itu dan centang biru dan banyak sebenarnya gue pengen bahas sama lu adalah lu kan lu suhu ya. Jadi lu bukan susilat. Dulu gue main Instagram itu
2011. Ya. 11 apa 12 gue lupa. Which is lu aja 2010 kan? Ya, enggak, gua aktifnya pun di tahun itu. Aktifnya Sama ya? 2011 Iya. 2012. Cuma dulu gue aktifnya. buta, gue taunya masuk ke dalam, gue buta arah, gue taunya ngedit pakai HDR. Sama. Semua orang, Iya kan? maksudnya semua orang pada era itu melewati fase itu, Pak. Ya muka kita Gua pun kelihatan juga gosong kan? gosong muka gosong. Mukanya gosong. Sama gue juga. Nah, karena waktu itu juga gue belum main di foto ya. Maksudnya udah tahu foto yang bagus tuh kayak apa. Gue udah suka sama foto karena dulu sempat jadi foto editor juga gitu ya, kerjaan buat ngedit foto tipis-tipis lah. Nah, makanya kalau lu scroll ke bawah tuh jauh banget ke awal-awal gue main Instagram itu banyakan digital imaging. Karena memang gue nggak bisa motret gitu. Gue tahu foto yang bagus itu kayak apa, tapi disuruh coba foto ini apa segala nggak bisa. Oke. Awalnya itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari fenomenal sekarang, Ya. bisnis bro, gimana dong? Maksudnya, Ya nih gini ya. Ya mau nggak mau kita harus berubah, dan lo harus berubah nggak sih dengan ngikutin zaman seperti ini? Yuk kita mulai dari awal ya. Betul. Ya, dulu ya. Ya. Kita mundur dulu nih. Ya. Oke. Kita bahas 2011 betul-betul foto nggak ada DM dulu kan? Belum ada. Baru foto sama komen. Cara mainnya dulu gimana ya? Gue lupa lagi. Dulu tuh benar-benar lu posting foto pakai hashtag yang related sama konten lo. Udah, that's it, itu Hashtag doang. bener hashtag. Oh iya. Pakai hashtag doang. Nah, pas setelah itu mulailah banyak orang-orang atau user-user bereksperimen. Jadi seiring bertambahnya user-user Instagram, banyak orang yang bereksperimen kayak lu nggak cuma nempelin hashtag yang related, bener-bener related sama konten lu, kadang foto kemana, hashtag kemana, udah mulai banyak tuh dengan tujuan, karena dulu algoritmanya adalah masih kronologikal, jadi belum kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kan udah maksudnya ngikutin Facebook ya algoritmanya, meskipun nggak fix di satu pola. Ya kita semua ngerasain lah berubah-ubah, terus tiba-tiba di explore page kita ada foto yang aneh-aneh kayak begitu. Kalau dulu enggak. Jadi dulu tuh nggak tahu ya, Indonesia tuh orang-orang Indonesia tuh nemu aja gitu. Jadi kalau untuk ada di explore page, lu tuh harus ngehit minimal 100 likes dalam setengah jam, dalam 30 menit. Oh, susah loh. Itu dulu bahasanya bukan explore page, tapi dulu namanya popular page. Ingat nggak lo? Oh iya. Ya, jadi once lu posting foto, kalau likes lu nyampe 100 di dalam waktu kurang dari 30 menit, foto lu tampil di popular page. Betul. Nah, begitu foto lu mampir di situ, itu chance untuk dilihat orang jadi lebih besar karena muncul di semua user. Nah, dari situlah bisa menambah followers, terus bisa ke expose gitu, karya kita dulu begitu. Nah, di kita dulu, wah emang parah nih. Kenapa? Dulu gimana caranya biar kita bisa nyampe ke situ? Bikinlah teman-teman satu komunitas. Dulu tuh ada di Indonesia itu namanya iPhonesia. Pernah dengar nggak? Ya, betul. Nah, itu komunitas Instagram pertama kalau menurut gue ya, karena gue tahu main Instagram itu ngapain gimana itu ya gara-gara gue masuk mailing list dulu. Mailing listnya iPhonesia. Jadi dia punya program namanya Arisan Pop. Jadi setiap hari Selasa kalau nggak salah Arisan Lupa Pop. gue. Arisan Pop itu jadi semua orang posting foto apapun tapi dikasih hashtag yang sama. Nah, semua orang yang ada di grup itu harus nge-like semua foto yang ada di situ. Itu kan sekarang kepake ya sama. Sekarang kepake lagi. Instagram body apalah itu? Ya, yang kita janjiannya di DM, grup DM. Oh, yang mana? Gue sempet ada tuh kayak gitu tuh jaringan. Oh, itu fitur. Bukan fitur. Janjian gitu. Oh iya. Ngelapor bahwa kita udah posting. Nanti yang lain nge-like. Iya. Nah itu dulu kita begitu sih di iPhone itu begitu. Cuman lewat mailing list belum ada DM kan waktu itu. Oke. Jadi semua orang nge-like foto yang sama, akhirnya semuanya masuk popular page. Dilihatlah sama seluruh dunia. Itulah Indonesia. Gila sampai sebegitunya gitu. Zaman-zaman itu seru karena memang kalau si Instagram itu punya hashtag community first. Nah, jadi memang membesarkan komunitas-komunitas gitu. Ya mungkin waktu lu undang Boy lagi dia sempat cerita soal Instamit itu apa. Ya dulu tuh seasik itu. Loh, sekarang berarti udah gak asik itu menurut lo? Secara community enggak? Serius lo? Secara community enggak, meskipun
sebenarnya balik lagi lo main Instagram buat apa ya? Cuman kalau ngerasain atmosfer kayak dulu, zaman dulu, sekarang gue udah ngerasa nggak dapet. Iya, tapi kan gini, community yang dimaksud apa nih? Kan banyak juga komunitas di Instagram yang mungkin kooperatif dari si komunitasnya kali. Mungkin untuk sekarang mungkin karena memang user lebih banyak, user tambah banyak, jadi komunitasnya mungkin jadi tambah banyak dan tambah beragam. Cuman pada waktu itu semua komunitas itu lebih ke fotografi. Komunitas fotografi yang menggunakan handphone. Bahkan dulu sempat ada hashtag iPhone only dan sempat ada gap antara user smartphone sama fotografer profesional. Betul. Itu sempat ada. Dulu iPhone 4 kan? Iya, iPhone 4 yang masih kotak tuh. Bener. Itu badak tuh handphone tuh. Iya bener. Sempat ada gap itu, sempat ada sempat ada lumayan dibilang konflik bukan ya, cuman ya yang namanya komunitas selalu ada ya yang kayak gitu-gitu. Cuman kemunculan kalau menurut gue kemunculan kamera mirrorless itu cukup bikin bikin reda konflik itu gitu. Jadi dulu kalau misalnya yang pakai kamera gede nggak diajak main gitu. Jadi kalau kita hunting foto nih ada satu orang bawa kamera gede, nah nanti pas begitu foto bareng dia yang motoin gitu. Dia nggak ada di frame gitu, kayak gitu-gitu. Kenapa? Gitu. Karena curang lo gitu. Ya nggak tahu ya, waktu itu memang over pride mungkin ya, karena mereka memang kalau ya nggak bisa dipungkiri karya-karyanya bagus. Jadi bahkan muncul beberapa genre fotografi baru gara-gara Instagram. Kayak ada Instagram fotografi, ada street. Ya enggak kalau street udah memang ini ya. Terus ada apa namanya? Beberapa hashtag baru kayak from where I stand, terus ada perspektif baru dari angle-angle atau dari komposisi fotografi yang baru muncul gara-gara Instagram itu banyak. Oke. Nah, berarti bisa dibilang kan lu bilang tadi katanya udah nggak seasik yang dulu ya. Artinya Mark dengan Facebooknya mengakuisisi Instagram sehingga Kevin mundur ya. Iya. Artinya sekarang udah modelannya, gue nggak ngerti dia dapat insight dari mana. Apalagi head of Instagram Adam Mosseri juga ngedeklar bahwa dia mengakui kehebatan TikTok dan seterusnya. Iya. Berubah drastis. Iya, itu yang menyebabkan di tahun mungkin baru-baru ini ya, belakangan ini mungkin 2 tahun ke belakang itu banyak user komplain, bahkan sekelas siapa, Kendall Jenner ya kalau nggak salah. Pokoknya keluarga Jenner itu dia posting bring back the old Instagram. Pokoknya dia komplain karena Instagram terlalu nge-push video dan banyak banget postingan-postingan atau suara orang-orang yang you just trying to be the next TikTok gitu. Jadi nggak ngejar juga ternyata gitu ya? Iya, ternyata ya beda lah. Dan nggak ngejar juga. Iya. Udah capek-capek ngejar bisnis, cuan, revenue, ternyata kayaknya nggak ngejar juga. Betul. Nah, karena memang dari setelah diakuisisi Facebook, perlahan-lahan kan si komunitasnya juga dihilangin, Pak. Dihilangin. Divisi komunitasnya dibubarin. Hah, serius lu? Serius. Jadi kita, mungkin Boy juga sempat dengar ya kedekatan kita sama teman-teman di Instagram ya. Tadi sampai dulu gue bikin Instamit di Bandung, Boy bikin di Jakarta, dan itu terbesar seluruh dunia. Wow. Sampai yang di Bandung itu 700 sekian, yang di Jakarta sampai ribuan. Nah, sebenarnya basically Instamit itu kan bukan banyak-banyakan yang datang ya, bukan ini. Jadi cuman lu meet up sama teman-teman di Instagram, sama teman-teman yang belum pernah ketemu, lu ngapain kayak ngopi atau mungkin ya foto hunting bareng atau segala macam, itu udah cukup gitu. Nah, sedangkan di kita waktu itu bisa sampai ngebuka GBK, Pak, ribuan orang di situ. Tahu gue. Iya kan, pas gue mau datang minder loh, jujur. Serius. Gue juga gue bilang sama Boy juga, gue tahu informasi itu gitu ya, meskipun seliweran tapi men, gue nebeng hashtag, gue pansos sama iPhonesia, inget banget gue. Iya, dan itu kan, mau datang gue enggak, kayaknya bukan gue nih, minder gue dulu. Seseru itu sampai di tahun berikutnya Instagram ngirim orang ke sini. Jadi dari HQ ngirim 4 orang. Jadi 2 orang di Jakarta. Nah, 2 orang lagi ikut kita. Lu mau ada trip kemana, kita ikut. Terus kita kasih tahu kita bakalan stay di Inhabited Island, nggak ada listrik, nggak ada penghuni. Kita bakalan ngecamp di sana. Segala macam. Pokoknya kita ikut kemanapun lu pergi. Oke, jadi kita waktu itu stay di Pulau Kenawa, Pototano, Lombok. Sulawesi. Lombok sana. Perbatasan, jadi pulau di antara Lombok sama Sumbawa besar. Nah, di situ gue udah nyampe duluan di sana.
Nah dulu tuh seasik itu gitu. Jadi yang datang itu bukan cuman Jakarta, Bandung, tapi ada Jogja, ada Lomboknya juga, ada Makassar malah pada datang. Ada yang dari Kalimantan datang dulu seasik itu tanpa belum ada ini ya, belum ada beban untuk konten deadline segala macam. Kita benar-benar ngeluarin duit sendiri, cuy. Gitu. Jadi benar-benar nah itulah bedanya. Salah satunya adalah kreator dulu. Zaman-zaman gue kita create konten, kita berkonten ya karena kita suka, bukan karena cari duit. Wah, jelek sih. Jadi memang gini Mang Peo. Bentar, bukan gue belain Instagram. Gue kalau ada sebentar. Gue dari sudut pandang pebisnis, mungkin kacamatanya Mark dan teman-temannya gitu ya, dengan Facebook yang dia bawa WhatsApp, Instagram dan seterusnya gitu ya. Artinya gini, mungkin pada saat itu dia harus memilih. Ya, ada masalah yang diangkat. Kalau gue nggak ikut-ikutan, gue malah makin ambles, gue malah makin tutup, bahkan takutnya begitu. Makanya dia mau nggak mau dengan ngejar TikTok. Kita akuin bahwa Instagram trying banget untuk ngejar TikTok. Gue paham. Ketahuan banget. Lah gitu. Iya berasa karena di push video, di push ada attention span. Lu di 3 detik pertama harus di ngebut. Kalau lu nggak suka, lu ke skip. Wah macam-macam. Tapi maksud gue gini. Gue nggak tahu ini pilihan yang tepat nggak menurut lo ketika misal ini masih bertahan dengan perfoto-fotoan nih. Oke, gue paham itu ada demand-nya. Tapi yang jadi masalah adalah foto sama video. Jujur nih, kan mungkin lebih ngena di video kan, visualitatif, real lifetime, audiensnya kan. Maksud gue, coba kalau masih bertahan di foto kan, jangan-jangan Instagram udah tutup dari beberapa tahun yang lalu. Betul, dan gue melihatnya waktu Mark mengakuisisi Facebook pun itu merupakan salah satu smart move. Mengakuisisi Instagram. Mengakuisisi Instagram tuh itu smart move lah. Soalnya gue baca dari beberapa artikel bahwa Instagram itu satu-satunya sosial media platform yang growth-nya itu cepet banget. Hanya dalam waktu 3 tahun udah bisa sejajar sama the big three lah waktu itu dibilangnya ya, Facebook, Twitter, Instagram gitu. Ini siapa tiba-tiba ada di jajaran itu gitu. Jadi kalau begitu mulai si community divisinya dibubarin, begitu mulai karena memang udah bukan arahnya udah bukan community lagi tapi beyond community, berarti meskipun tetap dia ada statement bahwa bakal ada bisnis involved di situ di si Instagram gitu, dan udah mulai gitu sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bertahan di foto atau gimana ya, gue soalnya dari perspektif user yang kontennya foto, otomatis ada satu concern yang aduh kok udah mulai kesini ya mulai video soal segala macam. Cuman ya satu-satunya cara buat gue untuk bertahan adalah ya beradaptasi, tapi tanpa harus gue menjadi seperti yang kebanyakan yang tadi kita lihat itu ya. Susah tetap bertahan di susah nggak? Kan sekarang eranya susah video yang begitu. Ya susah mungkin ya masalah kebiasaan aja sih Pak. Masalah susah mungkin lama-lama ya susah karena kita gue belum tahu gimana secara mekanismenya seperti apa, tapi kan begitu digas udah oke lumayan. Tapi gue sempet ada bikin ini aja kali ya, yang begini aja kali ya gitu. Maksudnya sempet ya udah ikutin aja deh gitu ya. Cuman nggak terlalu ini, jadi gue visualnya tetap keren menurut gue ya, tetap keren, tetap estetik, tetap apa segala macam, tapi soundnya nyeleneh kan banyak tuh konten-konten yang kontennya bagus, sunset lah apa segala macam, secara estetika oke, secara komposisi oke, terus tiba-tiba sound yang aneh ya kayak gitu-gitulah. Nah itu tuh setelah gue amati ya, karena beberapa itu ngejar reach audience gitu. Emang reachnya bagus kalau misalnya pakai sound yang begitu gitu. Iya. Tapi kan dia nggak ngilangin fitur fotonya. Enggak. Tetap kan. Tapi lu sadar nggak ketika kita posting foto kenapa lebih kecil ya? Nah itu semua orang, hampir semua orang. Likes, iya likes juga, komen, tergantung ya mungkin ya. Kalau memang postingan giveaway mungkin karena dituntut untuk syarat ya, jadinya lo mau nggak mau komen. Betul. Nah cuman pada akhirnya gue lebih ke karena memang udah capek dengan segala drama itu, algoritma. Lalu apa yang lo bilang tadi, gimana caranya lo untuk tetap bertahan di foto apa segala macam. Akhirnya balik lagi, gue mikirnya begini. Toh semua karya pasti ada penikmatnya.
Semua karya pasti ada penikmatnya dan dengan gue melakukan apa yang gue suka, dengan gue melakukan apa yang gue mau, gue udah jujur sama karya gue gitu. Perkara audiens kecil atau apa segala macam, apa ya sama kayak rezeki bro. Tapi kan harus ikhtiar. Lah iya, bentuk ikhtiarnya kan tetap bertahan dengan seperti itu tanpa harus menjadi seperti itu gitu. Untuk jadi maksudnya lo boleh riding the wave tanpa harus menjadi seperti mereka. Oh gitu. Iya paham. Kan? Cuma maksud gue nggak plek-ketiplek kali seperti mereka yang seperti itu. Cuma kan harus ada formula yang memang minimal nyentuh benang merahnya. Itu maksud gue. Dan lo akan begitu nggak mau membuang idealisme lo dengan foto-foto apa segala macam. Dan gue rasa kan fotografer-fotografer yang ngikutin zaman juga dia mau nggak mau juga bermain video kan. Betul, gue pun bermain video ya. Cuman balik lagi ke karena kita kan ini kan ranahnya ranah kreatif ya. Jadi ya itu bisa jadi apa challenge kita lah. Gimana caranya untuk tetap bertahan di situ tanpa harus ngebuang idealisme dan tanpa harus plek kayak begitu. Ambil apa ya, semacam ya itu tadi, semacam gimana caranya buat riding the wave tanpa harus menjadi seperti itu. Gitu. Jadi lagi ramenya apa ya? Semisal kayak mandi lumpur. Ya itu kolaborasi kan maksudnya. Jadi yang ngoceng di belakang mandi lumpur gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Itu sampai ya Allah itu siapa gitu ya, maksudnya sampai gini-gini loh Pak. Gue sempet ngelihat, gue nggak nonton banyak kan. Oh geter ya apa? Kedinginan. Menggigil. Iya menggigil sampai. Terus yang ibu-ibu, bukan ibu-ibu itu mana nenek-nenek Pak? Iya nenek-nenek tahu. Iya. Enggak ke situ gue, enggak sampai. Tapi laku, mereka kaya. Betul. Cuman apa bedanya sama lu ngamen di jalan gitu. Cuman ini bentuknya digital aja. Maksud gue itu kan pilihan ya. Maksud gue itu pilihan. Cuman bro, ngemis nih on, gitu. Iya, come on lah. Apa bedanya dengan ngemis lu di pinggir jalan gitu. Maksud gue lu masa sih gue suka banget tuh kontennya siapa? Bonbon. Bonbon mana? Bonbon tuh ya Bonbon ya. Bonbon yang mana sih? Yang dia sarkas, kontennya sarkas. Jadi gue akan yang dia resign dari kerjaannya apa segala macam, ujung-ujungnya dia Bobon. Makanya gue bilang Bonbon. Bobon Santoso. Bobon Santoso yang ujung-ujungnya dia terima kasih. Wah, itu keren. Bobon Santoso. Itu keren. Itu dia harusnya eksperimen gitu. Ya harusnya sih kena ya buat konten-konten yang begitu harusnya. Dia kan ya sarkas habis tuh. Iya. Ya ini. Iya dia tuh. Iya. Cuma dia juga pasti banyak haters ya kan. Iya. Buang makanan lo. Nah, konten-konten yang seperti itu gimana menurut lo? Mukbang. Oke, gue nggak terlalu ngikutin sih. Maksudnya kalau misalnya masalah nanya gimana, gue nggak bisa jawab juga sih Pak. Kalau misalnya cuman apa ya? Gue kayaknya bukan kapasitas gue gitu untuk menilai, untuk berpendapat ya, untuk menilai itu gitu. Takut. Cuma gini, kalau ngomongin Instagram, artinya kan gue gak tahu secara algoritma masih gak sih, kan dulu kan isunya kan macem-macem ya. Lo nanti dioper ke 10% followers lo dulu dari semenjak lo uploaded ya. Habis itu nanti kalau menarik dilempar lagi ke berapa persen followersnya. Itu kayak TikTok juga begitu katanya. Instagram masih begitu dari dulu? Enggak, itu baru kesini baru sekarang. Dan dulu kan sesuai dengan real time ya, maksudnya. Betul, ya kronologikal. Iya, jadi misalnya lo posting jam 7 malam, ya muncul di home itu yang bermain di jam 7 malam aja kan? Iya, munculnya sekarang kan random segitu. Iya, kadang postingan 2 hari yang lalu bisa muncul hari ini gitu. Tapi udah. Tapi sekarang kan nah itu kan salah satu yang disuarakan sama teman-teman, sama orang-orang, sama user-user yang lu kok bisa ngelihat postingan orang yang nggak lu follow di muncul gitu kan? Bener. Itu kan sempat diiniin gitu. Jadi please orang-orang yang beneran gua follow jadi gua bisa lihat gitu. Nah itu kan sempat jadi rame kan kemarin. Nah akhirnya si Instagram ngasih jalan tengah, dia bikin fitur balikin chronological order lagi, tapi bukan sebagai fitur, sebagai opsi. Jadi di home itu lu bisa pilih mau following atau mau yang feed. Nah kalau following itu kronologika, itu benar-benar orang-orang yang lu follow. Tapi UI-nya kok nggak asik ya? Itulah Pak. Jadi gue nggak tahu, gue kalau ternyata gue gara-gara gue follow Adam Mosseri. Adam nih head of Instagramnya, ya nggak tahu CEO-nya kali ya mungkin sebutannya.
dia ngejelasin. Akhirnya gue muncul, oh begini cara kerjanya. UI-nya nggak asik bro, sorry banget Dam. Kurang ya itulah. Jadi maksud gue itu begitu lu close aplikasinya, begitu lu buka lagi, balik lagi ke semula. Lu pengen kronologikal ya lu harus tap lagi itu. Jadi tetap enggak sih. Lu bukan, kalau menurut gue bukan solusi ya menurut gue. Cuman ya tapi ya udahlah, oke, di situ kita buang karya di situ. Bahkan gue jujur kadang gue jujur cari duit juga di situ gitu. Jadi ya udah, lu mau ngomong gimana juga ini rumah gue gitu, kata Instagram teh gitu ya. Iya Mang. Ya udah. Iya teh. Ya itu ya udah, lu ikutin rules di rumah gue aja gitu. Ya udah akhirnya yang mau nggak mau gitu. Begitu gue kan memang sebenarnya cukup lumayan banyak main di video juga, dan konten-konten juga sebagian ada yang video, tapi bukan short video yang di reels ya, tapi video yang kayak 1 menit, video karya visual yang kerja sama bareng brand gitu. Nah begitu muncul reel yang lu bisa posting video yang 5 detik 7 detik yang bisa boom, itu tuh awal-awal gue bener-bener nyari formulanya gimana sih gitu. Soalnya kayak video yang dikasih lihat tadi ya, tiba-tiba ngeliat viewnya gila 1,6 jutaan gitu ya viewnya. Ya atensi di awalnya dia udah kuat karena langsung gue mau borongin ini, orang jadi stay nungguin. Betul ya, tapi kan ya masa gue bikin konten begitu gitu ya. Tapi kan kalau dapat duit gini boy kan jadinya Mang, lu pilih mana coba? Lu harus nurunin ego dan idealis, tapi lu bisa makan. Nih jangan diartikan secara harafiah ya. Betul, oke. Gimana? Kan dulu ada bercandaannya, bercanda nih. Gue diserang lagi sama anak-anak indie nih. Kan kadang ada major label, indie label. Betul. Oh, zaman itu ya. Wah, tahu ya. Betul. Anak-anak major label ini langsung biasanya ngeledekin anak-anak indie. Lu gaya-gayaan udahlah. Dan sebaliknya. Ya kan? Udahlah, emang lu kan butuh makan nasi, anak lu butuh sekolah dan seterusnya. Indie juga balikin lagi ke anak-anak major label. Peperangan itu kan terjadi kan? Iya. Artinya kan kalau lihat dari sekarang, peperangan antara anak-anak zaman sekarang dengan yang user Instagram zaman dulu. Betul. Atau mungkin anak-anak video lawan anak-anak foto, atau apapun itulah bentuknya peperangannya. Cuma kan ujung-ujungnya kan lo harus makan, Mang. Ya, nah itulah yang gue alami gitu. Kenapa gue bertahan untuk nggak melepas idealisme, karena ya dari awal resikonya ya itu, begitu lo work with passion ya, untuk mengerjakan sesuai dengan passion lo itu tuh nggak gampang. Maksud gue dengan sedangkan orang anak-anak yang sekarang tuh ya nggak semua, beberapa gue lihat cita-citanya ya itu, jadi untuk mengerjakan sesuatu yang gue suka gitu. Tapi itu nggak gampang gitu. Maksudnya gue ini sekarang melakukan sesuatu yang gue suka, tapi proses yang gue lewati, waduh ya Allah, gue sempat batu ginjal Pak. Gue sempat. Emang nih ya bedanya kreator dulu sama kreator sekarang. TBC itu norak banget, pulang dari Iceland, pulang-pulang TBC. Udah keren. Gue belum pernah seumur-umur ke Iceland. Lo naik yang pesawat hancur, pesawat jatuh gak? Ada. Apa sih itu namanya? Ada. Solheima Sandur namanya. Itu beneran jatuh pesawat? Beneran jatuh. Itu pesawat Amerika itu yang jatuh karena cuaca ekstrim, jatuh di situ gitu. Jadi itu dulu sih beberapa tahun yang lalu sayapnya masih ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, cuma tinggal ininya. Badannya doang. Dan dulu tuh gue jalan ke situ dari tempat parkir 5 kiloan. Waduh. Itu jauh. Sekarang udah ada TV. Udah ada ya. Udah ada TV. Ini menarik ya. Nanti gue pengen gali sih sebenarnya. Lu kan sekarang udah keliling dunia dan seterusnya dengan proses yang panjang dan berdarah-darah. Ya itu nanti gue gali. Lu ke Norway itu ada apa aja, Perancis ada apa aja. Jadi seru banget ya pasti pengalamannya. Tapi gini, gue mau membandingkan lagi tentang perjuangan. Yaitu kreator zaman dulu. Tadi lu sempat mention mengenai batu ginjal lah, TBC lah, sakit kuning. Gue dulu juga tipes sama segala macam gitu kan. Tapi ya alhamdulillah zaman sekarangnya mungkin udah menikmati bundi-bundi dan seterusnya. Tapi maksud gue kan beda ya. Gue gak bilang anak-anak sekarang tuh kayaknya mudah banget sih lu cari duit. Enggak. Tapi lu lihat deh yang sekarang kan ya memang harus dikatakan begitu gitu ya. Oke, easy money bro. Tapi kan mereka juga nggak bisa dibilang nggak ada skillnya, Mang. Kan iya memang keren-keren kok kan mereka. Skillnya mereka kepake buktinya. Kepake keren-keren. Cuman kadang segala sesuatu yang naiknya terlalu cepat
itu biasanya ada proses yang nggak dilewatin gitu. Ada apa ya? Ada proses yang seharusnya dia ke situ dulu baru ke posisi yang sekarang gitu. Jadi begitu, karena apa? Karena begitu gini loh, banyak dari teman-teman gue yang generasi, mungkin generasi, gue nggak bilang generasi sekarang ya, gue bilangnya generasi setelah gue. Setelah gue itu dari ini khususon untuk teman-teman videografer atau fotografer yang mereka karyanya bagus, fotonya keren-keren, dan nama mereka besar di Instagram, yang awalnya mereka bukan siapa-siapa, besar di Instagram dan followersnya banyak, lalu mulai banyak brand bekerja sama, lalu tiba-tiba keidean gitu ya, tiba-tiba bikin ide, bikin PH deh, atau bikin fotografi studio deh, bikin satu tim fotografi kecil atau kreatif, fotografi kolektif gitu ya, fotografer kolektif bikin satu tim untuk jualan, untuk bikin PH, atau kayak bisa mungkin jualan untuk wedding, jualan untuk fotografi event, atau ya you name it lah. Okay. Nah, mereka prosesnya untuk menjadi seperti itu udah aja dengan mereka udah terkenal di Instagram apa segala macam, tiba-tiba dia posting untuk yang nyari videografer untuk event apa segini bisa hubungi kita gini. Dan mereka melakukan itu kayak posting di temen-temennya apa segala macam sampai jadi nih, sampai mereka punya kantor sendiri gitu. Dan tapi masalahnya adalah mereka besar karena karya mereka memang. Iya. Nah, brand atau klien yang mau bekerja sama dengan mereka nge-hire mereka karena melihat karyanya. Jadi terkadang si brand ini atau klien mereka ini, mereka nggak lihat, mereka nggak ngasih brief. Yang penting video wedding gue lo yang ngerjain deh. Soalnya lo keren, dan hasilnya keluarnya keren memang. Yeah. Hasilnya keren karena memang karenanya begitu. Tapi once lo dapat klien corporate misalnya, yang misalnya ya kita tahu lah corporate itu sebanyak apa maunya gitu ya, dengan brief ini itu, dengan revisi apa segala macam. Nah, once mereka ketemu klien corporate yang kadang sadis, yang dengan timeline yang tight segala macam, nggak bisa gitu. Ya. Nah, itulah mereka itu nggak pernah kayak kayak di goblok-goblokin klien lah apa segala macam, karena orang ngelihat kayak orang, gue tuh pengen difoto sama lu aja. Pokoknya gue pengen lu yang motret gitu. Ada experience ya? Iya, karena memang karya lu begini, gue suka, makanya gue pokoknya pengen lu yang motret gitu. Jadi nah, sedangkan kita para fotografer yang memang sudah lama atau yang memang profesinya di situ profesional, untuk mencapai di titik itu banyak banget. Jadi untuk seorang fotografer profesional untuk berada di posisi itu udah berarti lu hebat banget, itu udah main skill. Jadi orang udah nggak ngelihat soal lu siapa, yang penting lu yang motoin gua gitu. Soalnya lu udah terbukti apa segala macam. Karya lu udah banyak. Nah kan itu yang salah satu yang membedakan kreator lama sama yang sekarang. Dan satu lagi, dulu gua bikin konten bener-bener pure karena gua suka, bukan karena cari duit. Karena dulu juga belum sebegininya atmosfer untuk main sosial media bisa monetize segala macam tuh belum merata waktu itu, dan hanya brand-brand tertentu yang melek dunia digital dan sosial media gitu. Dan kayaknya selebgram, content creator tuh mungkin kayaknya di tahun-tahun sekarang. Dulu lu disebutnya apa? Ya dulu gue Instagramer aja dulu. Karena memang gue nggak begitu menyadari bahwa si Instagram ini bisa seperti sekarang ini. Mulailah itu gue mikir, dulu klien pertama gue brand minuman isotonic, 2013 itu dia nawarin 10 juta untuk 7 konten. Tahun itu gede dong. 2017 itu followers gue masih 18.000. Oke. 10 juta. Kaget dong gue, yang biasa gue posting sesuatu yang cetak posting. Cetak posting, tiba-tiba ada yang mau bayar gitu untuk. Gue langsung mikir, kalau ditanya sosial media atau let's say Instagram aja bakalan jadi seperti ini atau enggak, gue nggak tahu. Cuman detik itu gue tahu, ini bakalan bisa monetize nih. Monetize-nya gimana? Gue nggak tahu. Tapi ini bakalan monetize nih. Mulailah dari situ, gue bikin akun bayangan. Mungkin kalau lu familiar sama akun Explore Jakarta, Explore Bandung. Tahu gue. Oh lu di belakang nih. Oh serius lu? Explore Jakarta, Explore Bandung.
Wah kebongkar nih. Mau coba lihat handphone lu. Pengen tahu gua akunnya beneran, coba buka. Explore Jakarta, Explore Bandung. Explore Jakarta. Gede Bandung. banget, hampir 1 M kan? Bandung iya 800.000 sekian. Nah itu pokoknya yang logo-logonya sama itu tuh. Explore Jogja, Explore Bandung, Explore Jakarta, Explore Bogor, Explore Lombok, tahu gue. Explore Malang, nah itu. Nah ini kan Ya itu. gede-gede semua nih. Gede. Ini kecil kalau ini Explore Jogja deh. Jogja coba lihat. Emang elu Mang Peo? Iya. Gue baru tahu. Coba lihat handphone Itu lu. Jogja tuh. Pengen tahu gue mana masuk ke akun, bener ada akunnya nggak? Masya Allah. Mana coba pengen tahu. Ya ini. Gue juga dapat informasi dari sini-sini. Biasanya gue nyari rekomendasi tentang tempat makan yang di Jogja atau mungkin tempat makan yang di Bandung. Ada 2 akun yang logan soalnya kan cuma bisa 5. Jadi nggak bisa. jangan dilihat. Oh iya. Iya. Iya begitulah. Nah itu. Lalu bisa cuan juga di sini kan? Lo berarti lu tadi yang lu bilang adalah nanti lu kasih tahu ya berapa percuanan dan. Oke. Ya. Tapi artinya lu tadi mungkin bisa bilang enak banget Bang Peo. Lu bilangnya adalah ya gue sih dengan bertahan dengan idealisnya gue sekarang. Betul. Lu enak, lu udah monetize foto-foto seperti ini dan seterusnya. Iya, tapi kan orang nggak tahu gue menuju ke sini kayak apa kan nggak tahu, nggak gue posting kan prosesnya kayak apa. Tapi anak sekarang posting biasanya buat flexing. Ya, nah itu part of content ternyata. Setelah gue tahu ya, setelah gue lihat ternyata itu part of content. Oh tahu gitu sih. Tahu gitu lo dari dulu lo keluarin deh. Iya sampai ya Allah. Ya begitulah. Iya maksudnya. Oke, ini brand sih ya oke lah. Lu bisa keliling dunia dari sini. Iya. Sebagian dari sini juga. Ya kalau misalnya akun gue Skinny Monkey kan sok banget ya, dia arogan gitu. Akunnya nggak bekerja sama sembarang brand. Oh iya benar. Pilih-pilih gitu, pilih-pilih. Karena memang gue nggak bekerja sama bareng brand rokok, pasti alkohol enggak, terus asuransi juga enggak. Dan keren. Pantesan udah ada jenggotnya. Tolak ukur pertama, screening pertama. Oke, ya jadi ya itulah dan apa ya? Kalau misalnya si Skinny Monkey ini lagi nggak ada tawaran, nggak ada kerjasama atau proposal gua nggak ada yang tembus, ya mereka inilah yang menghidupi gue gitu. Bentar. Sebelum gua gali nih revenue-nya dan seterusnya ya. Lo bilang tadi apa proposal nggak tembus maksudnya? Oke, nah ini menarik. Ini menarik. Kalau proposal tembus kan anak sekarang kalau konten kreator tinggal nunggu Kak. Ada yang di kontak red card Kak, PPK Kak, red card Kak. Enggak salam dulu ya Kak, PPK gitu. Gue juga dapat lagi. Asli anak-anak. Lu siapa gitu nanya-nanya rate gitu ya. Nggak ada adab loh anak-anak sekarang. Oh ya assalamualaikum ya. Assalamualaikum dulu kayak gitu. Halo Kak, saya siapa, dari mana, mau ngapain ya itu coba ya gitulah. Enggak sih, gue dihajar pernah. Kak PPK itu gue read, udah gue diemin. Biasanya gue kesel banget kalau lama-lama males kan. Jadi yang gue pun begitu lama-lama yang gue respon yang benar-benar memang dia ada proper greeting aja. Yang gue respon beneran, swear, karena yang itu juga nggak 1-2 ya yang kayak begitu. Oke, coba tadi proposal maksud lo gimana ya? Nah ini dia. Jadi gue menyadari bahwa ya itu tadi karena kadang ya disadari atau enggak suka dengan gue bertahan sama idealisme berarti ada brand atau ada yang berkurang lah ya. Jadi ya mau beridealis itu harus tahan lapar katanya kan ya. Balik lagi di major label ini label nih. Nah itu lu musik lu keren lu ini tapi lapar kan gitu. Ya Allah, gue pernah lo digituin Pak. Tapi musik lu rilis enggak gitu ya? musisi harddisk ya. Gue dapat bercandaan itu. Tahu gue. Alhamdulillah Mang Pe udah meninggalkan musik dari 2010 lo ya? 2010. Jadi ya itu pelariannya itu ya berkonten ini gitu, pelariannya dari situ. Proposalnya gimana tadi maksudnya? Jadi lo bikin gara-gara ngelihat ini gue tebak dulu ya, baru ntar lo jelasin ya. Jadi kan anak sekarang kan tinggal nunggu ya. Betul. Tinggal nunggu bola disambut ada brand yang datang atau agensi KOL dan seterusnya datang nanya red card bla bla bla. Deal jalan. Okay. Maksud gue yang dimaksud proposal ini adalah sebentar, ini pisau bermata dua nih. Yang pertama memang karena lu kebiasaannya kooperatif dalam seorang konten kreator berkonten. Dan yang kedua mungkin bisa dibilang lu harus
ngalah dan kalah dalam arti positif ngelihat perubahan sekarang ekosistem konten kreatornya bermain dengan cepat, pace-nya, video-videonya yang luar biasa. Jadi mau nggak mau lo harus akuin masa lo udah berganti Mang Peu. Jadi sehingga lo udah selesai. Udah silih berganti, generasi berubah. Betul. Masa lo dulu, masa keemasan lo tuh dulu wow, siapa yang nggak tahu Skinny Monkey kan? Sampai akhirnya sekarang digantikan sama generasi yang lainnya dan gue nggak mau. Maaf, gue harus katakan lo jadinya sekarang propose ke brand. Iya. Serius lo? Serius. Jadi ya itu karena dulu gue ya seperti yang lo bilang tadi, gue cuma tinggal nunggu doang, telepon masuk apa segala macam. Bahkan Pak, gue sekarang ada di salah satu manajemen semacam manajemen artis gitu. Isinya ada artis, ada blogger, ada content creator, ada MC, ada segala macam. Itu gara-gara yang jadi manajer gue ini dulu klien gue, orang agensi jadi klien gue. Karena gue selalu lupa ngasih invoice. Gue tuh invoice yang lewat tuh banyak banget, lupa karena gue kan ya kita kan sendiri ya, maksudnya content creator kita independen sendiri. Dan pada zaman itu lo harus ngasih invoice hard copy Pak, hard copy mesti ngeprint materi. Tahu gue, iya kan? Tahu. Aduh lama-lama malas banget gue begitu. Asli. Ya, jadi sampai kan ada 2 duit, masalah duit gimana nih? Oh ya udahlah. Oh serius lo ikhlasin begitu aja? Iya karena malas. Searogan itu gue dulu. Oke, terus tadi ada 2 apa? Tadi ke distract tuh. Yang 2 yang mana? Tadi lo mau ngomong tapi. Oh iya, jadi itu satu. Nah, yang satu lagi yaitu karena banyak anak-anak yang setelah gue generasi sekarang yang kalau misalnya ngomongin ganteng, cakep, sama gue kalah jauh lah gue. udah kalau misalnya ngomongin fresh, ngomongin ide, mereka jauh lebih fresh karena referensi mereka jauh lebih banyak daripada gue. Oke. Ya kan? Oke. Pada zaman itu gue nyari referensi setengah mati. Sekarang mereka dengan mudah bisa dapat referensi yang banyak. Gitu. Dan kalau ngomongin kerenan dia dibanding gue, gitu kan. Nah, dan dia lagi berada di masa yang gue rasain dulu. Betul. Ya kan? Sekarang lagi emas-emasnya nih. Iya, lagi lucu-lucunya lah. Gitu. Lagi laku sama brand ini, lagi jalan sama brand ini. Gue kalau misalnya bermain di ranah yang sama kalah jauh gue. Oke. Itu kan. Jadi ya udah akhirnya apa yang bisa gue kasih? Dengan brand gitu. Kalau mereka kan udah jelas satu sosoknya, lalu mungkin reach-nya yang besar, engagement-nya yang bagus. Nah kalau gue untuk ngadu reach kalah, engagement kalah. Apa yang bisa gue tawarin? Ya udahlah, akhirnya gue susun proposal. Gue bikin mau nggak mau ya gue harus jadi lebih kreatif dari mereka. Gue harus tahu sesuatu yang mereka nggak tahu. Gue harus mengerjakan sesuatu yang mereka nggak kerjakan. Which is ya itu tadi. Jadi begitu. Kadang once ada brand yang ngedeketin nanya ya semisal sesimpel mau ini ada campaign A bersama brand B nanyain rate segini bisa ketemu dulu nggak atau bakal ada event, lu visit ke event itu apa segala macam, ketemu dulu. Kalau misalnya ada meet up dulu, nah di situ benar-benar gue manfaatin untuk benar-benar ngelobi, benar-benar ngejual diri gue. Jadi oke. Itu benar-benar benar-benar gua yang pada dasarnya nggak suka ngobrol, gua yang pada dasarnya hanya ngobrol banyak sama orang-orang yang gua rasa udah nyaman, tiba-tiba gua harus ngomong sama stranger dan harus menjual diri gua tanpa harus berkesan murahan. Waduh, PR juga. PR banget kan, Pak. Jadi jadi kalau misalnya gua bikin proposal, gue kan suka jalan-jalan ya. Jadi jadi once gue ada budget, gue udah alokasikan budget, udah jalan-jalan kemana? Ke India misalnya, gue mau ke India selama berapa lama? 8 atau 10 hari. 10 hari. Gue cari partner, content creator juga gitu. Jadi cari partner content creator juga ya, let's say berempat atau berlima lah. India yuk, tanggal segini sama segini kosong nggak? Kosong apa segala macam, ayo gas. Mau nggak? Kita sekalian bawa brand apa segala macam lah. Gue ada kepikiran bikin activity di India. Jadi bikin konten video, bikin konten foto untuk produk yang atau brand yang bekerja sama kita nanti, apapun itu outputnya. Ya kan. Nah, mulailah, dan waktu itu project pertama itu ke gue lupa antara Jepang atau Maroko, tapi kayaknya Maroko sih. Kok tembus? Nah, itulah
proposal lu ngepropose apa nih? Nah ini coba saatnya lu kasih solusi dong ke teman-teman. Nah, artinya buat lintas generasi ada gap generation yang memang sekarang lu udah harus akuin bahwa anak-anak sekarang tuh ngebut banget pola Instagramnya dan seterusnya ya, kontennya, video-videonya. Artinya gini, lu ngepropose-nya pakai teknik apa? Kok dia milih lu ketimbang bukan orang lain atau mungkin Gen Z gitu loh? Bacot sales, Pak. Bacot sales. Ya udah coba apa yang lu bacotin? Gini, jadi oke. Biasanya kita para content creator ini begitu deal sama satu brand, misalnya let's say brand apapun itu, kita mau jalan campaign ini Kak, ini briefnya kayak begini, key visualnya kayak begini. Nanti postingan pertama posting tentang fitur-fitur, misalnya let's say handphone ya, tentang fitur handphone yang bisa ngerekam pembicaraan selama berapa jam, atau ngeposting tentang kameranya yang bisa ngezoom 100 kali misalnya, atau tentang fitur apa segala macam. Nah itu kan pasti dari agensi ngejelasin konsep kreatifnya seperti apa, ini seperti apa. Nah gue memposisikan diri sebagai kreatif itu. Gue memposisikan diri sebagai agensi itu. Jadi lu punya ide apa, coba tuangin dalam satu proposal, satu konsep, dan konsepnya itu disusun menjadi deck yang rapi segala macam. Lalu propose sama brand yang lu tuju, temuin sama siapanya kayak gitu, yang punya authority ke situ. Ya udah lu presentasi. Gua mau bikin ini, gua mau bikin ini. Oke. Dan yang lu dapat apa? Dengan lu hire sama gue, apa aja yang lu dapat? Ya lu buka-bukaan di situ, lu bakalan sesimpel kayak gue pas waktu ke India itu bawa 3 brand. Kok bisa gila 3 brand. Jadi itu gue lemparnya ke 7 atau 8 kali yang tembus 3. Dan itu gue cantumin, gue di India bakal 10 hari bakalan jalan sama si A, B, C yang teman-teman content creator juga. Dan itu gue profilnya gue profiling di situ. Followers ini segini, followers ini segini. Bener-bener lu breakdown secara detail. Jadi begitu si decknya udah jadi, si klien atau brand yang akan kerjasama dia bisa dapat gambaran kalau misalnya gue jalan sama tim kita ini yang berangkat ini, gue bakalan dapat reach sekian, rata-rata dapat engagement sekian, terus dapat output mungkin beberapa aset digital berupa foto berapa biji, aset digital atau aset visual berupa video berapa menit. Outputnya biasanya gue outputnya dikasih 1 menit untuk kita posting di bareng-bareng semua. Ya kan, kita masing-masing 1. Lalu setelah itu biasanya kita kasih format yang untuk 1 menit sama 30 detik, 15 detik. Nah itu gue kasih buat mereka. Terserah si aset ini lu boleh pakai untuk iklan di YouTube kah, untuk iklan di Instagram, untuk digital ads lo atau apapun. Itu udah jadi. Kalau zaman sekarang tuh content owning katanya. Konten apa? Content owning. Yang organik, bukan? Bukan, content owning itu yang ya itu. Jadi beberapa konten kita tuh dipakai sama mereka untuk kebutuhan promotion mereka. Oke. Dan itu lu ada hitam di atas putihnya? Ada hitam di atas putihnya, ada harganya juga. Oke. Gitu. Dan itu lumayan, Pak. Gede. Tebak. Aduh. Gue pokoknya gini deh, gue bekerja sama brand yang gue sekarang deh. Sama itu tuh. Jadi karena puluhan lebih. Bisa. Kadang lebih. Dan lo dibayarin keliling dunia, balik-balik masih ada profit. Masih ada tipis-tipis lah, seperak 2 perak masih ada. Kan ngeselin ya. Maksud gue jalan-jalan keluarga, balik-balik harus kerja lagi buat gantiin yang kemarin gitu ya. Bahkan ada data di Amerika, orang yang liburan mungkin keliling dunia, balik-balik pilihannya 2 tuh. Biasanya nih orang-orang di luar tuh, dia ngutang atau bunuh diri. Beneran. Serem ya? Bener. Itu datanya ada tuh. Ada datanya. Karena gak kuat, karena duitnya udah habis, balik-balik debt collector nungguin. Kita konteks yang dia punya utang banyak ya. Terus mau bayar pakai apa? Iya kan? Atau balik-balik gak punya duit, wah kalap liburan, bisnisnya taunya gak jalan-jalan amat. Amsyong. Gini deh, ininya, simpelnya ya. Lu bekerja sama let's say 3 brand. 3 brand misalnya lu ngasih budget satu brand misalnya 30 deh, satu brand 30 misalnya ngasih budget lu dengan output seperti yang gue bilang tadi 30.
Di luar akomodasi ya? Iya dong. Iya, itu. Di luar penginapan, tiket semua dong. Oh enggak, kalau gue begini, jadi lu gimana? Nah ini coba solusi lu gimana? Solusi lu? Kalau ini kan memang style gue aja gitu ya. Cara kerja gue begini, gue begini. Jadi let's say gue dapat brand 3, satu brandnya 30 lah, ngasih 30 juta, oke dapat 90. Nah sebelumnya gue udah mengalokasikan dana untuk pergi, kira-kira paling habis berapa nih? Kira-kira misalnya habis 40 deh, ya udah 40 berarti itu aja 90 kurang 40. Margin lo berarti ya itu gocap 50. Iya, itu yang gue dapet. Oh, berarti lu ajuin itu udah beserta tiket semua? Iya, gue masukin ke situ. Oh, lu udah include gitu. Iya, jadi daripada klien, ini gue terima beres nih. Iya, lu terima beres daripada lu terbangin profesional fotografer langsung pergi ke sana, lu bayar berapa? Yang lu dapat apa? Wah keren. Oh ngerti gue. Gue baru mau ngomong. Bentar. Gue baru mau ngomong. Kalau gitu brand hire fotografer aja. Misal terbang sana nih, foto dapat. Oke, terus udah hasil fotonya cari KOL buat diposting. Oh ribet banget ya. Jadi mendingan udah KOL-nya bayar 2 kali. Iya, KOL-nya aja lu suruh cabut ke sana. Oh. Yang lu dapat bukan cuma foto, Pak. Foto terus kemudian exposure juga dapat. Selama lu di sana, lu kan pasti posting tentang brand yang kerja sama lu. Iya. Ya kan? Jadi gue biasanya itu misalnya let's say 8 hari atau 10 hari itu 3 atau 4 hari pertama gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. Itu untuk fokus ya. Fokus, kita bikin konten apa segala macam biar hari sisanya kita bisa main. Bisa benar-benar liburan nih, liburan. Iya. Meskipun itu pun tetap kamera tetap di tangan gitu. Jadi nah, begitu pulang sebenarnya kadang gue bisa kalau misalnya lagi di jalan gitu kan suka ada tuh bikin konsep dadakan atau ide-ide segala macam begitu. Kan gue bisa aja nodong ini gini udah visual asetnya udah dapat semua udah deliver segala macam. Ini konten enak loh kayaknya, kalau lucu juga nih, seksi, kalau kita bikin apa segala macam, invoice baru. Aduh nambah lagi. Nambah lagi kan. Panjang dah tuh. Ya ini tapi nggak dapet 3 bulan nih, 6 bulan baru dapet lah. Ya itu bacot sales kayak begitu. Nah, bacot sales. Nah, gue menemukan teman-teman yang generasi setelah gue itu bisa dibilang mungkin nggak ada ya yang kayak begitu gitu. Mereka pakai manajer kali, nggak kelihatan. Gue pun pakai. Oh, tapi lu masih turun langsung ya? Iya, bedanya dulu sama sekarang tuh. Iya. Kenapa ya? Dulu tuh kayak detail turun. Iya. Gue dengar kata Jody sama Edwin. Ya. Pernah mampir di sini. Lu referensinya jadi. Ya udahlah. Sekarang tuh Vincent Desta, Pak, bukan Edwin Jody. Udah lakuin aja. Kita tua. Udah, akuin aja. Oke, Edwin Jody. Oke. Malu sendiri gitu gue ngomongnya. Edwin Jody. Ya. Dia bilang dulu tuh mau nge-MC, ada GR-nya, ada technical meetingnya. Edwin sama Jodinya yang duduk. Bukan manajernya yang di brief. Manajer dalam artian asisten misalnya. Dan seterusnya. Jadi artis zaman dulu tuh kalau mau acara, mau nge-MC, mau syuting, beneran datang mereka. Beneran datang artisnya. Jadi dia tahu pokok permasalahannya, dia tahu jantung-jantung akar-akar masalahnya. Sehingga ketika ada apa-apa ya dia udah tahu ngapain nih, gue harus gerak kemana nih. Sama kayak zaman lu soundcheck, lu datang langsung gitu. Iya gitu. Kalau sekarang enggak, lu soundcheck lu diem aja, ada orang yang ini, jadi lu tinggal main gitu. Katanya begitu. Nggak usah bilang katanya begitu. Bahkan lip sync lagi. Itu kan. Nah, maksud gue iya begitulah. Teknologi kali. Maksud gue teknologi itu yang bikin jadi bisa jadi mungkin artisnya tahu. Ayo. Iya, bisa. Gara-gara kan bisa sambil ini kan, sambil zoom bisa tuh. Lu sih tadi itu. Gue pun begitu, tapi Pak, gue pun manajer gue begitu. Jadi kalau ada klien yang datangnya dari manajer gue udah cuma tinggal terima dari manajer gue aja, bang, ini lo posting tanggal segini, postingnya tentang ini, fotonya begini, approval dulu ya, bla 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 segala macam. Sama, gue pun begitu. Cuman untuk kerjaan yang memang gue yang dapat gitu, gue nggak bisa trust issue, Pak. Jadi gue harus ada gitu, harus nggak bisa kalau dia itu nggak bisa. Masya Allah. Mungkin kalau workflow-nya memang orang-orang kayak zaman bapak begitu kali. So zaman gue loh. So udah zaman kita sama. Bentar deh. Ini kita lihat dari lu perjalanan tadi di India, di apa tadi lu bilang cerita saya?
India, Iceland dan seterusnya. Kan lu rangkum. Yang tak bisa ya. Ya kan sampai TBC dan seterusnya gitu kan. Lu rangkum di highlight ini. Artinya gue terpanggil ada di Prancis, Norway, Kroasia dan seterusnya. Mereka gimana sih? Dari kita ngomongin cuannya ya. Gimana sih budaya-budaya di sana? Apapun itu, budayanya, mau kontennya dan seterusnya. Sama gak sih kayak kita? Gue belum pernah lihat konten kreator Kroasia sih. Gue gak tahu tuh ngomonginnya siapa. Boban sekarang jadi konten kreator gak Boban? Pemain bola Kroasia zaman tadi dulu. Gue bilang siapa? Bon. Bon. Yang dari yang apa ya? Apa sih kehidupan mereka tuh gimana sih? Lebih ke culture shock kali ya. Mungkin tapi kalau untuk Europe mostly secara visual itu mostly gue nggak bisa bedain karena bangunannya atau arsitekturalnya itu sama. Sama terus alamnya juga kurang lebih tapi itu terlihat karena memang sesuatu yang biasanya gue lihat di layar handphone, dilihat berkeliaran di Instagram atau segala macam, terus tiba-tiba gue ada di sana. Itu yang bikin wah sih. Tapi kalau secara visual gue nggak menemukan Europe itu mungkin hanya beberapa negara yang membekas ya di gue. Cuman yang paling berasa adalah culture shock soal budaya antri. Terus budaya antri berlalu lintas. Di sana nggak ada antri? Ada antri. Oh justru maksudnya antrinya kita nyerobot di sana rapi. Iya rapi. Terus berlalu lintas. Lalu soal disiplinnya para pengendara yang paling berasa itu pengendara aja. Jadi kayak gue sempat waktu di Jerman gue sempat berdiri di semacam persimpangan jalan mau nyebrang, dan itu ada line-nya dibagi ada beberapa garis tuh, dan ada satu line yang paling dekat ke pedestrian itu warna merah, dan itu ternyata buat sepeda. Nah itu gue berdiri mungkin agak terlalu ke tengah, agak terlalu ke depan, dan temen gue yang di sana Mang munduran dikit, ntar kalau ada sepeda dia nggak mau ngerem. Nggak mau ngerem. Jadi kalau misalnya ada gue di situ, kalau misalnya di tengah nih dia nggak mau ngerem. Sikat. Karena dia punya hak di situ. Iya. Dan kalau misalnya memang dikasusin nih sampai ke polisi, gue yang salahnya. Oh iya, ada CCTV dan seterusnya. Iya, gue yang kena gitu. Dan itu terus waktu kan kalau misalnya tol di kita juga sama ya, ada batas kecepatan maksimal dan ada batas kecepatan minimal. Nah kalau di sana itu gue di Austria itu gue sempat mau nyalip. Jadi di depan mobil kita itu ada truk. Nah si truk itu bener-bener dia tetap stay di kanan. Kalau di kita di kiri kali ya. Jadi tetap stay di jalurnya dia. Nggak ada tuh truk dua lain gitu, nggak ada. Jadi stay di kanan. Nah ada satu momen di mana si truk ini kayaknya sih dia mau nyalip mobil depannya. Terus barengan kita juga mau nyalip. Begitu mau nyalip dia ngalah. Dia mendahulukan kita gitu. Terus kayak gue mau nyebrang mobil dari jauh. Gue gini kan, gue dulu. Tiba-tiba dia udah berhenti, dari jauh udah berhenti, jadi mempersilahkan gue nyebrang dulu. Ya hal-hal kayak begitu sih sebenarnya yang lebih berasa. Sisanya sih sama-sama aja. Sisanya. Di Indonesia tuh dar. Nah di kita tuh jalur sepeda ada, nggak jelas jalur sepedanya yang mana gitu. Kadang dipakai motor, kadang dipakai parkir, kadang ya gitulah. Karena gue kan sehari-hari pakai sepeda ya, gue udah nggak pernah pakai kendaraan, udah nggak pernah. Jadi kemana-mana di Bandung gue pakai sepeda. Dan trotoar pejalan kaki juga dipakai motor ya. Dipakai jualan gitu apa segala macam. Terus giliran diiniin sama polisi apa segala macam, lebay rezim. Nyalahin pemerintah lagi. Ketakar pola lu. Enggak, itu kan ya. Enggak semua. Gitu. Ya itu sih yang paling berasa sama. Kayaknya udah deh, gue nggak mau musim dingin lagi ke sana. Parah ya. Nggak ada yang bisa dilihat Pak. Salju. Salju. Apalagi kalau kayak Skandinavia ya, kayak Norway atau Iceland itu bagus, cuman ya putih nggak ada yang bisa dilihat. Dan mereka salju di rumah semua ya? Di rumah semua. Ada satu titik suhu yang itu pemerintahnya kalau misalnya di atas suhu sekian itu lo udah nggak bisa keluar rumah. Nggak, maksudnya ngapain di dalam? Kerja, produktivitas gimana? Ya hidup sehari-harinya aja memang begitu. Hah? Lah kerja kan harus kerja. Ya kerja, cuman ada masa kalau misalnya di musim tertentu yang suhu ekstrim itu memang lo nggak bisa keluar. WFH gitu? Iya, WFH. Dulu dia udah ngelakuin WFH ya sebetulnya? Ya mungkin istilahnya baru munculnya sekarang gitu. Cuman kan kalau Iceland itu kan kampung ya.
Iya. Gedung aja nggak ada, gedung nggak ada. Iya. Jadi kalau anginnya yang parah Pak. Jadi begitu kalau ada angin udah wush. Iya, gitu banget. Itu sih yang lebih berasa, sisanya sih sama aja. Hasil foto-fotonya juga beda ya. Kan katanya kan nih sekarang kita masuk teknis di foto kan, lu kan foto banget ya. Artinya dengan orang foto di Indonesia, keadaan tropis, betul, kuning dan seterusnya dibanding lu di Amerika kan hasilnya katanya beda ya. Iya, beda. Europe deh, apapun itu ya, beda. Kan mereka lebih bluish biru banget. Iya. Ya, di saat tertentu kadang orange-nya orange banget. Oh ya. Tapi nggak harsh kayak di kita. Ngakalinnya gimana ya? Nggak bisa. Itu matahari bro. Emang sana nggak ada matahari? Nggak, itu soal titik matahari. Serius? Ya, karena di Indonesia kan matahari bisa berada di tempat di atas kepala kan cuma di kita kan. Karena di Katulistiwa, oke. Nah kalau di beberapa negara, contoh di kita itu golden hour itu menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Golden hour, setelah maghrib itu blue hour. Dan itu momen itu cuma beberapa menit, bahkan mungkin kadang beberapa detik. Oh iya? Iya, kadang gue waktu sempet di mana gue lupa, di Bali kalau nggak salah, di Bali pas begitu ngelihat pas lagi di pantai sunset, sunset, buka tas, setting kamera, tas hilang, udah keburu hilang. Itulah kenapa gue lebih suka motret pakai handphone gitu, jadi udah bisa tang udah gitu. Nah waktu gue lupa, Norway, waktu di Norway gue nyasar ke taman kota, tapi pas begitu masuk taman kotanya, ya Allah bagus banget. Jadi itu jam 2 itu udah kayak jam 5 sore di sini. Jam 2 apa nih? Jam 2 siang. Oh, malah nggak panas ya? Enggak, karena mereka mataharinya di pinggir, Pak. Posisinya. Kalau kita kan begini, itu enggak gini. Oh, dia minggir. Jadi matahari sinar matahari enggak harsh, dan kalau mungkin ada istilah white balance sama Kelvin itu enggak udah proper aja segitu gitu. Berapa ribu Kelvinnya? Lu settingnya? Kalau udah itu gue udah nggak setting, udah ngikutin itu udah aja. Biasanya kalau nyeting kalau di Indonesia ya. Iya, karena memang harus ngakalin itu. Iya. Ada di Indonesia itu kalau pagi dari mungkin dari sunrise menjelang sunrise sampai jam 8 jam 9 itu bagus. Di atas jam 9 udah nggak bisa motret. Kalau lu fotografer landscape ya atau apa segala macam. Terus kalau misalnya sore ya itu sore mungkin di atas jam 4 sampai menjelang sampai ba'da maghrib lah bisa. Untuk kalau misalnya lu nyari momen warna atau vibes sunset atau sunrise ya di jam-jam itu bagus karena matahari miring ya kurang lebih di 40-45 derajat di jam-jam segitu. Nah kalau di sana itu dari jam 2 siang tuh udah di situ mataharinya, jadi golden hour-nya berapa tuh? Jadi 3 jam Pak. 3 jam 4 jam. Makanya kok beda ya, itu white balance-nya beda karena memang temperaturnya beda. Di kita kan memang tropis ya. 2 musim ya, kalau negara-negara 4 musim kan beda lah. Betul. Dan mungkin ngakalinnya gini buat teman-teman yang ada di Indonesia, dan dulu kan notabene-nya konten-kontennya foto-foto apa segala macam kan. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia ngakalin kayak semacam golden hour, matahari begini, matahari begitu gitu. Maksudnya mereka-mereka yang mungkin belum sempat jalan-jalan ke luar negeri. Terus pengen menunjukkan hasil karyanya di Indonesia tapi dengan taruh portofolio di feed Instagram apa segala macam. Triknya gimana sih di Indonesia? Banyak triki-triki pasti kan? Ya itu tadi salah satunya yang paling gampang adalah ya lu motret di jam-jam itu. Ya oke lah, selain jam, mungkin angle, mungkin objek. Tergantung lu fotonya arahnya mau kemana. Karena kadang foto itu nggak melulu soal komposisi, nggak melulu soal rule of third, tapi balik dulu ngomongin konteksnya dulu, lu mau menampilkan apa? Karena kan foto itu kan harusnya bercerita ya. Jadi kalau misalnya lu mau menampilkan foto yang bercerita, oke, konteksnya kemana nih? Jadi ada, kalau misalnya gua sih sampai sekarang nggak untuk semua foto-foto gua basicnya itu bener-bener gue berlandaskan bener-bener hukum dasar aja, kayak rule of third, komposisi, terus line itu. Apa namanya ya? Apa tuh? Segitiga exposure. Enggak, so asik banget gue. So anak fotografer banget. Itu masalah segitiga exposure kan sekarang kamera sekarang kan udah canggih-canggih kan, udah otomatis aja, ngapain pakai manual. Yang lu beli lu mahal belas juta itu kan yang lu beli fiturnya itu. Biar lu enggak usah kalau manual lu harus atur segitiga exposure segala macam tetap lama. Makanya mahal kan. Lu jadi nggak harus setting itu, udah disettingin sama dia gitu, makanya ada fiturnya gitu. Jadi nah ini perkara ini juga sempat ada beberapa orang yang
Kalau lu motret pakai mode manual, itu lu berasa keren. Ada, tahu gue. Ya kan? Masih pakai automation gitu Ya. ya. Automation apa namanya? Automatic. Automatic. Iya, masih auto loh. Nah, padahal lu kalau misalnya tahu fotografer profesional yang sniper yang pakai laras panjang itu auto semua. Dia paling coba nyeting apanya. Soalnya kan ada based on aperture, ada based on speed, ada yang settingan custom, yang program yang lu bener settingan lu sendiri. Udah mereka cuma tinggal pakai itu aja. Kalau misalnya mereka pakai based on speed, berarti yang mereka atur cuman aperture-nya doang. Speednya karena speednya bakalan ngejar ke situ. Pun sebaliknya kalau lu based on aperture, lu ngatur speednya doang, aperture-nya yang ngejar nanti gitu. Dan hasilnya udah pasti proper. Oh, nah ini tipsnya nih, karena gua kalau pakai auto dicengin, bro. Iya. Apa itu gara-gara fotografer baru? Biasanya kan kalau yang baru-baru galak-galak. Mungkin enggak, yang baru-baru. Ya, baru biasanya kan yang baru-baru. Yang baru-baru kan galak. Nah ini gue dikasih tahu sama fotografer. Ini dia fotografer profesional termasuk dulu gue ngintil dia kemana-mana gitu. Jadi gue second fotografernya dia. Dia bilang perbedaan fotografer amatir sama profesional. Wah, apa nih perbedaannya? Jadi orang yang stigma di orang-orang itu adalah foto amatir itu pemula, profesional ya jago. Yang ini di banyak orang kan begitu. Padahal enggak. Fotografer amatir itu bisa jadi fotonya lebih bagus daripada profesional, bisa jadi lebih jago daripada profesional. Kok gitu? Masa sih nggak setuju gue? Gini, fotografer amatir, mereka itu biasanya nggak ada beban sama konsep, nggak ada beban sama, nggak ada tanggung jawab sama brief. Mereka akan banyak waktu untuk bereksplorasi. That's why mereka pakai manual. Jadi hitungannya begini, oke kalau F-nya segini gue coba ini, cobain. Jadi banyak ini, jadi dia nggak ada tanggung jawab apapun terhadap timeline kah, brief apa segala macam, nggak mikirin approve apa enggak gitu. Nah, sedangkan para profesional itu kan yang menjadikan fotografi sebagai profesi. Nah, mereka itu ya kita nih nyari yang efisiennya aja deh, yang efisien gitu, yang efektif aja, nyari cepet. Gimana caranya dengan setup set mungkin, tapi bisa kerjaan bisa kelar, workflow-nya bisa jelas gitu. Jadi itulah kenapa. Jadi kalau misal gue sempat kamera gue dicengin gara-gara bekasnya itu masih di mode manual. Terus ya ampun ini manual apa auto nih? Manual, lagi manual sama fotografer pro. Kok dicengin? Kan manual bagus. Ya bagus, tapi kan mereka. Iya, tapi kan kita lagi kerja. Kita lagi kerja, ngerti gue. Jadi gue mungkin banyak ada beberapa yang nggak tahu, gue juga jurnalis foto untuk salah satu majalah airlines dulu. Gue sebut ya. Apa ya pokoknya kita inisial aja lah. Ya inisialnya ya gue nggak mau ngomong Lion Max ya. Bukan dong. Apa bukan? Bukan dong. Itu kan merah ya. Ijo. Sriwijaya. Ijo mas. Ijo. Cuma satu. Ijo tuh apa sih? Kok kepala gue apa ya? Ya ada lah. Bentar, Citylink. Iya, itu dia. Kesebut. Ya itulah. Jadi itu gue dicengin gara-gara. Nah, waktu itu kan gue harus kalau misalnya kita ngeliputan di satu kota, satu destinasi atau satu kota deh, misalnya di Jogja, yang harus kita angkat adalah kuliner Jogja yang khas apa, terus culture di sana sekarang lagi rame apa sih gitu. Nah, terus karena kita semua pecinta kopi, tempat ngopi asik di sana di mana aja, terus lalu titik wisatanya di mana aja, sama ada tokoh masyarakat yang ini enggak kita interview apa segala macam. Nah, itu biasanya dalam satu hari gue bisa bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Jadi gue nggak ada waktu untuk setting manual apa segala macam. Jadi benar-benar harus seefektif mungkin kerja lo gitu. Jadi makanya itulah gue pakai fitur yang ada di kamera. Kenapa? Gue mengeluarkan duit sekian puluh itu. Ya itulah yang gue beli biar lu bisa kerja cepet. Otomatis tuh ya udah otomatis berarti memang udah semua parameternya udah dibikin proper sama tuh kamera gitu. Berarti tolak ukurnya apa kalau lu bagus? Kalau otomatis kan berarti kan artinya menyamaratakan. Semua juga bisa gitu. Iya, nah maksud gue kalau value lu di mana? Tolak ukur apanya nih? Bagus bukan skill set, lebih ke efektivitas. Tapi menurut gue menjamin outputnya oke nggak? Harus oke. Taunya dari?
ya begitu lu berprofesi sebagai profesional berarti kan lu karya lu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ya angle kan? itu ya. Karya lu udah harus sudah bisa dipertanggungjawab. Jadi udah begitu once lu ada di posisi itu lu nggak masalah mau manual mau auto juga nggak masalah, hasil lu bagus-bagus aja. Outputnya bagus aja, cuma bedanya adalah ketika auto ada fitur tersebut disediakan dan lu akan lebih efisien. Iya, lebih efisien, waktu workflow juga dan ya nggak mau basir lu ngeluarin duit. Iya. Ada juga yang gaya-gayaan mau beli kamera mahal juga sebenarnya nggak tahu fungsinya juga ya. Iya, nah itu yang paling nempel di gua adalah kan ada istilahnya tuh kamera yang paling bagus buat lo adalah kamera yang ada pada lu sekarang gitu. Jadi ya kan pelajari dulu fitur-fitur kamera lu secara detail. Oke, lu pelajari fitur ini buat apa, fitur ini buat apa, fitur ini buat apa gitu. Once lu udah menguasai itu, lu bakalan bisa tahu ketika lu pengen bikin karya visual yang seperti ini, oh gua harus pakai fitur yang ini. Kalau gua mau bikin foto begini, gua harus ngambil angle yang ini. Kayak begitu. Jadi ini mahal loh ilmunya nih. Ya pelajari semua parameter dan fitur-fitur yang ada di kamera karena itu yang lo beli dan itu sebenarnya senjata lo gitu, bukan kameranya tapi fiturnya gitu. Syukurin aja Aldan. Bener loh, maksudnya sampai sekarang masih pakai iPhone 5. Sabar, tenang, nggak usah kayak pen lain. Kok kameranya belakangnya ada banyak sih gitu ya. Tenang. Maksudnya Oppo yang seri pertama keluar. Wih. Gak apa-apa. Enggak sih. Jangan itu juga sih. Maaf ya Oppo ya. Nah maksud gue ya. Maksudnya cari Oppo yang sekarang yang top chair. Oppo banget bro. Disesuaikan sama kebutuhan aja lah. Sesuai sama kebutuhan aja begitu. Oke, coba kita lihat informasi lebih lanjut dong kalau pengen tahu mengenai brand-brand yang mau jalan bareng sama Mang Pao atau mungkin Skinny Monkey yang udah centang biru dari dulu dapat privilege sama Instagram. Saya ketolak berkali-kali sudah memasukkan link dari media-media. Ini hadiah bulan puasa waktu itu. Gua bulan puasa dapetnya. Oh iya. Pas mau buka sebelum buka ada sama Boy, Boy lagi. Ya, sama Boy lagi. Jadi di Sukabumi. Jadi waktu gue punya bulan puasa itu punya ada acara setiap bulan puasa. Pokoknya gue harus puasa. Pokoknya gue harus jalan-jalan kemana gitu. Tapi biasanya naik gunung. Nah dulu sama Kevin yang tadi di temennya temen-temen dulu sama si Kevin ini. Jadi dulu gue sempet sahur di bukit ini, buka puasa di gunung yang ini. Puasa tuh. Puasa naik gunung nih. Iya. Pas mau buka udah mau mati. Gara-gara logistik ketinggalan di temen gue yang di belakang. Males deh. Itulah. Itu dapetnya bulan puasa tuh. Itulah gue masih bingung sampai sekarang. Kenapa sih anak-anak tuh ada istilah hiking, naik gunung, udah nyampe puncak, nancepin bendera, foto turun lagi. Kan naik helikopter aja mendingan ya. Betul. Itu pun kenapa gak naik helikopter foto-foto di atas? Enggak. Jangankan begitu Pak. Gue aja nih pas lagi udah on the way ke atas, lagi jalan-jalan gitu di dalam hati tuh, aduh ya Allah gue ngapain sih nih. Mendingan tidur di rumah. Iya. Cuman ada rasa yang apa sih? Ketika lu nyampe puncak di atas, gue sempet nyampe puncak di atas pas banget itu karena memang kalau misalnya memang muncak benar-benar kita ke puncak itu biasanya kita start jam 3 atau jam 4 karena ngejar matahari pas begitu di atas. Begitu kita di atas begitu matahari. Itu momennya Pak. Emang iya. Nggak bisa, gue kalau misalnya gimana apa segala macam gue nggak bisa jelasin. Kan cuma ngeliat kota-kota. Ya nggak beda Pak. Masa sih? Gue tuh sempet di atas, udah nyampe atas, udah nunggu gitu nih, udah nunggu matahari, udah langit udah mulai bias-bias jingga kuning-kuning, matahari naik segala macam, kabut di bawah udah mulai gerak ke ini sama angin dikit-dikit, tiba-tiba jadi lautan awan, matahari naik. Nggak ketahan Pak, nangis. Nggak tahu gue yang memang sensitif kali ya, cuman pengen coba gue. Lu pada penasaran nggak kalau gue naik gunung? Hah? Itu nggak bisa Pak, nggak bisa dijelasin Pak, asli. Jadi ada apa ya, meskipun ya itu tadi gue bilang, aduh ya Allah gue ngapain sih ini kesini, mendingan di rumah aja gitu. Ada itu terjadi setiap gue naik gunung dan nyampe atas rilis semua. Iya, kayak lupa aja gitu, berasa beda ya, berasa cuman lu nggak ada siapa-siapa di situ. Ya nggak tahu ya, mungkin cuman gue aja sih. Gue cuman berasa wah gitu, kayak kadang momen muhasabah kilat singkat di situ gitu. Kadang ada momen ya Allah gini-gini, kadang ada kepikiran aduh gua ngapain aja nih. Ada tuh momen-momen itu. Ada pasti ya. Ada itunya lah gitu. Mikirin orang yang pernah nyakitin ada juga enggak? Oh enggak ada ya. Enggak. Momen-momen itu enggak ada ya. Udah biasa.
Coba lihat dong Instagramnya Skinny Monkey ke bawah dong. Pak ini asik loh. Ini handphone semua nggak mungkin. Handphone semua Pak. Masa handphone jadi begini? Ya kalau itu drone lah. Iya Cuman, enggak iya. Ini handphone. 80% isi timeline. Lu pakai apaan sih? Bocorin dong, spill dong. Spill. Apa filter? Oh boleh ya, boleh menyebut merek kan nih? Boleh. Lu percaya nggak gue pakai Xiaomi? Enggak. Lu lihat? Enggak. iPhone bro. Hari gini nih, gue bukti fotografer banget nih. Dua-duanya iPhone bro. Tuh. Enggak lah. Itu Xiaomi. Bang Pel. Tuh, itu yang gue pegang Xiaomi Pak. Lu foto pakai iPhone, bilang gak pakai Xiaomi karena lu dibayar sama Xiaomi. Oh enggak dong. Gue pakai. Gue kejem banget ngomongnya. Gue kejem banget. Gue terakhir kali pakai iPhone itu iPhone 6 terakhir kali. Jadi gue pakai iPhone tuh dari iPhone zaman masih ke bawah Pak, bukan ke pinggir ininya. Jam masih ujung-ujungnya bulat. Abis itu muncul keluar iPhone 2. Oh iya. iPhone 2G, iPhone 7. Gue ngerasain lagi. Ya itu zaman itu sampai 6 udah gue nggak. Berarti lu kuatnya di mana filternya? Ini. Iya. Nah ini dia. Coba cek yang lain deh. Yang baru. Pokoknya dari Desember gue udah pakai Xiaomi. Nah ini Xiaomi, gue pakai Xiaomi. Lu udah kontrak? Iya. Nah ini kayak gue sama Xiaomi itu, ya itu dealingnya kayak tadi. Jadi gue ketemu nih. Gue ketemu sama orang Xiaomi-nya. Kita mau ngapain nih? Kita mau keluar produk baru. Kira-kira enaknya ngapain ya? Oke, dari kita sih dari kreatifnya mereka, kita mau bikin ini gini. Nah enaknya beberapa brand yang bekerja sama gue itu membebaskan gue untuk bereksplorasi. Lu mau bikin apa? Lu mau bikin project apa? Yuk sharing sama kita. Gitu. Jadi siapa tahu bisa inline sama memang konsep kampanye mereka gitu. Nah jadi, nah ini gue bekerja sama ini nih. Gue bisa aja kan ngomong gini, Pak. Jadi sama Xiaomi ini setelah ngomong konsep itu, tambahin dikit lah, gue posting di Expo Bandung, Jakarta. Bisa kan gitu kan? Masuk. Iya masuk. Ya itulah. Bagus juga. Stream income-nya dia banyak sehingga revenue-nya gemuk ya. Ini pakai Xiaomi ya? Xiaomi 12T. Iya, yang dia baru rilis Desember kemarin. Xiaomi 12T berapa sih? Itu tadi ada harganya. Mana sih harganya? 6 jutaan ya? Di bawah 7 juta. Dia fokusnya kemana? Kamera, ketahanan baterai sama LCD-nya juga oke. Yuk, tambahin dong, ini gue jualan nih. Iya. Tapi ininya IG story pecah nggak? IG story enggak. Jadi IG story masa itu iya? Android bukannya IG story-nya pecah ya? Nah itu masalahnya. Jadi Android itu kenapa ada beberapa yang kasus yang mengalami pecah atau enggak, itu karena device Android ininya beda-beda Pak. Kerja sama Instagram ya? Resolusi ininya. Jadi yang kasihan developer aplikasi. Bukan, arti ini maaf ya, ada politiknya ke Instagram. Gua nggak ngerti. Misalnya Instagramnya emang fokus di unit-unit tertentu sehingga di push-nya, di boost-nya. Gue sih nggak sejauh itu ya. Memang saya orangnya konspiratif sekali ya. Ketahuan. Mungkin bisa, tapi gue lebih ke teknis ya. Jadi kayak lo koneksi di saat lo upload itu ngaruh Pak. Jadi, masa? Ngaruh. Koneksi? Iya, koneksi itu bukan ke resolusi dong? Ngaruh Pak, di saat ini kan ada proses kompresi. Jadi si Instagram itu memang di limit kayak kalau misalnya foto, kalau dulu ya waktu zaman Square masih zaman 1:1 belum kayak gini ya. Dulu itu 640 kali 640 pixel resolusinya. Kalau lu di atas itu pasti dikompres sama dia. Fotonya. Terus hubungannya sama koneksi? Itu sama resolusi video lu yang dikompres. Enggak sama koneksi internet maksudnya? Iya, koneksi internet. Gua nggak ngerti, tapi itu ngaruh. Gitu ngaruh. Jadi mungkin transmit data yang di saat kita uploadnya itu mungkin keganggu atau gimana. Jadi nggak sempurna data yang ke-receive sama si servernya mungkin ya. Ini di foto sama Xiaomi juga? Kalau ini yang sebelumnya pakai Xiaomi. Pakai smartphone. Gila nih gue sebut-sebut berapa kali tadi. Ini gede nih berarti budgetnya buat lo nih. Ini juga. Oke. Itu geser-geser. Coba. Itu Xiaomi semua. Tuh orangnya tuh si Boy. Mana sih Boy? Tuh. Lah iya, lu lagi bikin project di sini bareng ya? Iya sama. Kok bisa begini sih Xiaomi? Enggak, jujur deh, lu pakai filter apa? Jujur aja. Gue pakai Lightroom sama. Iya, Lightroomnya presetnya apa?
Gua nggak pakai preset. Gua cuman adjust parameter-parameter kayak color, kemudian temperature, brightness, kontras, udah segala macam sama grading udah. Berarti memang dari awal fotonya harus menunjang dulu ya? Betul, betul. Jadi kalau misalnya sebenarnya foto apapun, kalau misalnya memang secara komposisi bagus, secara teknis pencahayaannya pas segala macam, lu kasih filter apa aja tinggal pilih pasti bagus. Lu sukanya yang mana? Jadi di saat lu milih filter, lu bukan milih ini bagus nggak pakai filter ini, enggak. Lu milihnya, lu suka yang mana? Pakai filter yang mana maunya? Karena pakai yang manapun juga bagus. Oke. Itu. Jadi pengen cobain gue Xiaomi. Maksud gue Xiaomi nggak mau kirim-kirim. Hah? Nggak mau gitu ada logonya di situ gitu ya? Tukar exposure aja. Mau nggak? 500.000 subscriber sih kasih solusi. Kali-kali kan mejeng di sini. Gue pakai Xiaomi terus deh, nggak apa-apa deh. Ayo. Tapi jangan video juga bagus. Untuk video juga. Video juga bagus ya. Ada yang gue pakai Xiaomi di sini di Reels. Tuh, Xiaomi siapa sih bosnya? Dia dari ini sih langsung dari Cina. Cina ya? Dari Cina. Gue ada keturunan Cinanya loh, mau lihat? Mau lihat gak mata gue? Gue tuh ada Cinanya, Cina Medan. Enggak serius, sama Cina Kalimantan kalau lo mau tahu. Kelihatan mata gue sipit nih. Gue Xiaomi banget ya, bisa deh, beneran deh. Ntar gue janji begitu gue masuk ke Twitter. Ya. Nah, gue mau nge-tweetnya apa? Mesti pakai Xiaomi. Karena kan ntar ketahuan. Tweet from iPhone apa tweet from Android ya kan? Tweet Android. Ya. Untung sih kalau Android nggak nyebut merek ya, dia nyebutnya iOS. Iya. From Android gitu. Kalau iOS kan from iPhone, from Mac, from apa banyak. Enggak lah, mulai sekarang gue Xiaomi banget. Ya, untuk informasi lebih lanjut lo bisa kontak-kontak lah manajernya nih sama Fanya. Siapa tadi? Iya, Fanya ya. Nah, lu tinggal WhatsApp aja ke situ. Ingat pakai adab, jangan Kak PP dong gitu. Nah, itu dia. Aduh ya Allah, capek. ya, lu bisa beran-beran nih. Rame lo ntar buat Ramadan. Oh iya, betul. Liburan tuh kapan sih? Oh, gua nggak ngerti Pak. Gua tiap hari liburan. Gaya banget lo. Kita kasih solusi.